Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semua sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini setelah kemarin kita bahas mengenai proses kerja jenjang karir di Alfamart. Nah di sini saya akan kembali bahas lanjutan proses jenjang karir di Alfamart. Nah kemarin kan kita sudah bahas untuk masalah grade ya. Grade di sini yang teman-teman pertama dapat pada saat teman-teman masuk di Alfamart yaitu adalah grade 3. Nah, grade 3 di sini sewaktu-waktu teman-teman akan berubah dari grade 3 itu yaitu grade 4. Nah, tugas dari pramuniaga grade 3 di sini yaitu yang kemarin sudah saya bilang, yaitu memastikan area sales tersusun rapi, terdisplay barangnya, membersihkan area sales, mengecek barang-barang yang mendekati expired, full display, dan menyapu bersih area sales. Nah itu aja yang selama teman-teman kerjakan pada saat teman-teman sudah masuk kerja di Alfamart dengan sistem kontrak 1 tahun. Bang, apakah kita masih bisa lanjut untuk ke jenjang karir selanjutnya ketika kita sudah mau habis kontraknya? Bisa, nanti akan tim trainer panggil setelah masa kontrak kalian itu mau habis. Nah kemarin kita baru sampai pembahasan di training 7P intermediate mau habisnya kontrak teman-teman. Nah mau habisnya kontrak teman-teman, di sini teman-teman kembali lagi mengikuti proses alurnya, prosesisasi cara kerjanya sistem di toko Alfamart. Karena harusnya kita ini lebih tahu lagi, lebih banyak mengembangkan skill dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang harusnya kita lebih giat belajar lagi, mengetahui alur-alur prosesnya kerja di Alfamart. Nah karena kalian yang tadinya seorang pramuniaga atau seorang kasir, kalian juga akan bisa menduduki jabatan yang seperti atas-atasan kalian yang ada di toko, dari mulai acos sampai dengan cos, kepala toko. Nah gimana sih caranya kita biar bisa masuk di jenjang karir selanjutnya dan bisa berubah grade dari 3 menjadi grade 4? Nah itu tergantung dari kalian sendiri yang menentukan grade 3 ke 4 itu bisa atau tidak. Nah di sini saya akan berbagi pengalaman aja teman-teman untuk masalah kerja di Alfamart. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Jangan lupa ditekan like, komen, dan share jika kalian suka. Nah kembali lagi ke pembahasan teman-teman. Nah teman-teman kan sudah masuk kerja di Alfamart dengan kontrak minimal 1 tahun untuk selama teman-teman kerja di toko Alfamart ya kan. Nah teman-teman masuk di Alfamart pada masa itu adalah grade 3. Nah, grade 3 di sini itu adalah masih disebut bawah sekali ya teman-teman, belum punya tanggung jawab yang lebih besar, belum punya tanggung jawab yang lebih padat lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman nih sudah menjalankan proses kerja di Alfamart minimal 7 tahun dan teman-teman bertahan, mau itu ada rintangan, mau itu ada hambatan, teman-teman punya kepala toko yang cuek, teman-teman punya acas yang cuek, teman-teman punya kasir yang cuek, teman-teman intinya niatnya kerja. Karena kenapa? Nyari kerja sekarang susah bro, gak segampang kalian pikirkan. Nah pesan saya buat teman-teman yang sudah kerja di Alfamart, pesan dari saya, pertahankan sampai mana kalian bisa, sampai mana kalian ingin terus bekerja di Alfamart, ingin tahu sih jenjang karirnya Alfamart itu sampai mana. Karena jenjang karir di Alfamart memang benar-benar spesifik teman-teman. Apa bisa disebut itu jenjang karirnya bagus, karena dari mulai kita pramuniaga dari grade 3 naik ke grade 4, dari grade 4 kita naik ke grade 5, dari grade 5 kita naik ke grade 6, dari grade 6 kita naik ke grade 7, dari grade 7 kita naik ke grade 8, dari grade 8 kita naik
ke grade 9. Nah, di masing-masing grade tersebut punya wewenang atau punya tugasnya masing-masing teman-teman. Nah, misalkan sekarang teman-teman baru masuk di Alfamart baru-baru ini, yaitu teman-teman menduduki grade-nya itu di grade 3, yaitu sebagai pramuniaga ataupun kasir. Nah, tugasnya pramuniaga, tugasnya kasir Alfamart itu beda-beda teman-teman. Pertama kita bahas di tugasnya kasir terlebih dahulu. Apa sih Bang tugas-tugasnya kasir Alfamart di sini? Nah, tugas kasir Alfamart yang pertama melayani konsumen yang datang ke toko, menawarkan produk-produk yang lagi promo, menawarkan pulsa, ya kan? Itu pulsa sangat penting teman-teman untuk kasir yang harus menawarkan pulsa, karena kita juga punya target untuk pulsa satu bulannya. Misal target kita ini 12 juta. Nah, sedangkan harus kita mencapai 12 juta selama satu bulan itu, kita harus menjual pulsa per harinya berapa. Nanti teman-teman akan ditargetkan oleh kepala toko untuk menjual per harinya pulsa itu berapa. Selain kasir menawarkan pulsa, selain kasir melayani konsumen yang datang ke toko, kasir juga harus memastikan area kasir itu juga bersih, rapi, tidak berantakan. Selain area kasir, nah tugas kasir juga harus melakukan SO, yaitu ada di belakang, yaitu seperti SO rokok, SO susu kaleng, SO ada make up. Nah, itu juga sebetulnya kasir harus melakukan SO dalam setiap hari, karena juga ada tarikan data ataupun ada pengeluaran data, pengeluaran barang, penjualan barang itu akan berubah stoknya. Nah, perlu diperhatikan juga untuk kasir, berhati-hatilah jika lagi ngasirin. Nah, usahakan ketika kalian ingin scan barcode barang ke pos, nah kalian harus perhatikan ketika barang itu di-scan ke barcode-nya scan barang. Nah, usahakan kalian lihat di pos tersebut. Nah, barang di situ sudah masuk di pos atau sudah benar-benar ke-scan. Jika tidak ke-scan, otomatis barang tersebut itu akan minus, akan jadi beban kita, yang itu akan ditimbulkan setiap bulannya kita bayar NBH. Nah, banyak sekali di sini kasir-kasir yang belum memperhatikan ketika melayani konsumen. Nah, di sini saya akan kasih sekedar pengalaman atau tips untuk kasir-kasir yang baru masuk di Alfamart. Terutama banyak sekali kesalahan dari mulai ketika quantity di situ sudah diklik 1 tapi kalian tidak mengubah ke PLU. Pada saat kalian mengecek atau scan barcode barang, akhirnya jumlahnya miliaran. Nah, itu akan kalian kena sanksi dari kepala toko atau dari atasan kalian. Nah, perhatikan jika kalian lagi ngasirin, misalkan nih customer beli produk Alfamart nih, seperti Aqua Alfamart. Nah, di sini kan ada yang namanya barcode teman-teman. Ya, barcode di sini ketika kasir scan barcode-nya dan langsung masuk ke pos, nah berarti sudah betul-betul masuk. Nah, terkadang seperti ini teman-teman. Kita scan barcode cuman bunyi doang, tapi kalian tidak kontrol kembali atau tidak cek kembali di pos tersebut bahwa barang tersebut itu benar-benar sudah ke-scan. Nah, jika tidak kalian kontrol lagi, itu yang akan menimbulkan minus teman-teman. Seperti rokok pun sama. Terkadang kita scan bunyinya doang, tapi kalian nggak kontrol lagi, ya kan? Apalagi kalau konsumennya belanja banyak. Nah, disitulah harus kalian perhatikan. Tugasnya kasir memang berat. Selain dari ada tugas menawarkan pulsa, ada tugas menawarkan produk-produk promo yang ada di Alfamart. Nah, saya rasa teman-teman kalau mau belajar bisa. Kalau mau benar-benar ngelayanin konsumen dengan teliti, dengan tekun, insya Allah saya bilang teman-teman pasti bisa. Nah, selain dari melayani konsumen, selain teman-teman SO area kasir,
teman-teman juga harus SO yang ada di depan kasir, yaitu rak coklat. Nah, rak coklat juga teman-teman harus SO juga, harus teman-teman update planonya, harus teman-teman rapihin kan karena banyak debu. Nah, di situ tugas kasir juga harus ngerapihin seputar area kasir. Nah, untuk tugasnya pramuniaga, kembali lagi ke pramuniaga. Karena memang tugas pramuniaga banyak sekali teman-teman. Bukan hanya sekedar teman-teman mendisplay barang, bukan hanya sekedar teman-teman mengecek expired barang, bukan sekedar teman-teman bisa disebut membersihkan area kasir saja, membersihkan area sales. Bukan, teman-teman juga harus belajar caranya menerima barang dari DC itu seperti gimana cara ngecek barang datangnya dari DC ke toko seperti apa, proses alurnya seperti apa, kita juga harus belajar. Karena kalau teman-teman sudah berubah di grade 4 itu bakal banyak pelajaran atau proses-proses yang harus teman-teman pelajari. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah masuk kerja di Alfamart. Nah, banyak kan teman-teman proses kerja di Alfamart. Oke, next mungkin itu aja yang bisa kita bahas atau yang bisa saya bahas di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.